This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Do you know what the Holy Ghost is? We believe in God, the eternal Father, and in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost. That's called the Godhead. God is our Heavenly Father. Jesus Christ is our Savior, and the Holy Ghost reveals truth to us. Heavenly Father and Jesus Christ have a body of flesh and bones, but the Holy Ghost doesn't have a body. He is a spirit, and His influence can be everywhere at once. We can't see the Holy Ghost, but we can feel the Holy Ghost in our heart and in our mind. The Holy Ghost tells us what's right and what's wrong. If we do something that's right, we can feel the Holy Ghost telling us that we are doing the right thing, and we feel good inside. The Holy Ghost teaches us what's true, like when we learn about Jesus Christ. The Holy Ghost whispers to our heart, "Yes, it's true." The Holy Ghost can give us comfort. When we are feeling sad or scared or lonely, the Holy Ghost can help us feel better and fill our hearts with peace and comfort. The Holy Ghost shows us what to do, teaches us what's true, and comforts us when we feel blue. When we receive the gift of the Holy Ghost, that means Heavenly Father will send the Holy Ghost to be with us all the time. The Holy Ghost will stay in our hearts, and He will never leave us as long as we are trying to keep the commandments. There are lots of ideas and voices all around us, telling us lots of different things. Without the Holy Ghost, we won't know what to do. That's why we need the gift of the Holy Ghost. The Holy Ghost usually speaks to us quietly. The scriptures call it the still small voice. You will know the Holy Ghost is with you by the way you feel. When you do good things, you feel good inside. That's the Holy Ghost speaking to you. Sekarang aku mengerti siapa Roh Kudus itu dan apa yang dilakukan Roh Kudus bagi kita. Puji Tuhan ya, Roh Kudus itu akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan membimbing kita. Dan masih banyak lagi yang Roh Kudus akan lakukan bagi orang yang mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Seperti kisah Alkitab kita yang super keren hari ini. Oke, yuk kita langsung aja ikuti ibadah online Star Kids. Pastikan adik-adik duduk rapi, sopan, dan nyaman supaya bisa mendengar suara Roh Kudus melalui firman Tuhan yang disampaikan atau saat pujian penyembahan dinyanyikan. Buka hati adik-adik dan rasakan kehadiran Roh Kudus selama beribadah online. Let's pray. Roh Kudus, silakan Kau hadir bersama kami selama ibadah ini. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Heaven is our home. There is a place for me in heaven, a beautiful truth I can't believe it. This great thing I know, the Savior's on the throne. There's more to this life, it's supernatural. I'll set my
Kudus, kami mau memuji-Mu. Selamat pagi, Roh Kudus. Ku buka hatiku, datang lagi ke hadirat-Mu. Jamahlah hatiku, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku The 120 disciples gathered together and waited for the Holy Spirit to be sent from heaven. Look at that! Whoa! You can probably see that these flames aren't dangerous. Quite the opposite, actually. This is the Holy Spirit, the Spirit of Jesus. It would give them strength
and teach them everything they need to know. Now, finally, they understood what Jesus had told them all along. Jesus is the way, the truth, and the life. Now, they went out on the streets to spread the gospel of Jesus. Wow, suatu peristiwa yang sangat spektakuler. Luar biasa. Setiap orang yang saat itu ada di dalam ruangan itu mengalami api dari sorga, yaitu api Roh Kudus. Benar sekali. Dan akibat dari turunnya Roh Kudus atas murid-murid Yesus dan orang banyak yang ada pada saat itu, rupanya ada orang yang juga berpikiran negatif. Mereka menyindir, sedikit mengolok-olok. Mereka sedang mabuk. Mereka mabuk oleh anggur manis. Oh, ya. Aku mengerti. Mereka berpikir seperti itu karena mereka tidak mengalaminya. Dan memang itu peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak dari turunnya Roh Kudus atas murid-murid Yesus dan orang banyak itu, mereka merasakan adanya kuasa yang Roh Kudus berikan dalam dirinya, di dalam hatinya. Dan itu ditulis, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Salah satunya dialami oleh Petrus. Petrus menjadi berani. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Wah, suatu perubahan yang sangat total ya dari seorang Petrus. Aku ingat, Petrus itu kan murid Yesus yang penakut, terus cepat emosi, dan bahkan Petrus pernah tidak mengakui Yesus 3 kali. Ya nggak adik-adik? Tetapi saat Roh Kudus turun atasnya, Petrus berubah. Betul. Lalu Petrus berkhotbah. Ia menjelaskan tentang Yesus yang telah disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika orang banyak itu mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Tentu itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang berbicara pada setiap orang. Hingga hati mereka menjadi terharu seperti itu. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus." Yuk adik-adik, kita saksikan ya. Kira-kira bagaimana perubahan Petrus? Ia bisa menyampaikan pesan dari Roh Kudus kepada semua orang banyak itu. How have they learned to speak in all these languages? Aren't they from Galilee? Nah, they're just full of sweet wine. Explain this to us. Listen to my words. We are not drunk, but this is what was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, says God,
that I will pour out my Spirit on all flesh. Therefore, let all of Israel know that God has made that same Jesus, who you have crucified, both Lord and Christ. Brother, what should we do? Change your hearts and lives. Each of you must be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. This promise is for you, your children, and for all who are far away, as many as the Lord our God invites. Many of the people who listened to Peter received the gospel right away. On that day, 3,000 people were baptized and began following Jesus. The Holy Spirit filled Peter with courage and with strength. He would become the rock Jesus would build the church on. And the same goes for us. God has sent the Holy Spirit to earth so that we too can understand what is right and get all the power we need to follow Jesus. Next time, you'll hear more about all the amazing miracles that happened with Peter and the other disciples. Kuasa Roh Kudus sungguh ajaib. Dengan kuasanya yang ajaib itu, 3.000 orang pada saat mendengar khotbah Petrus bertobat dan mau mengikut Yesus. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Betul, 3.000 jiwa. Lalu perubahan yang terjadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah, keren. Semua diubahkan oleh Roh Kudus hingga hidupnya mengalami perubahan, hingga mereka mau menjadi orang-orang yang belajar firman Tuhan bersama, terus berdoa bersama dan bersekutu sebagai umat Allah. Roh Kudus terus bekerja dengan ajaib pada murid-murid Yesus. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Indah sekali ya, apa yang dilakukan Roh Kudus itu? Mengubah hidup banyak orang dengan ajaib. Bisa jadi, bila dahulu menjadi orang yang tidak suka memberi, sekarang menjadi orang yang mau berbagi pada orang lain. Atau yang dahulu tidak mau ibadah, gak mau berdoa, sekarang rajin ibadah dan suka berdoa. Kuasa Roh Kudus sungguh ajaib. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, saling berbagi roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan juga bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Luar biasa. Wow, so beautiful. Indah sekali hidup yang sudah mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Aku ingin mengalami Roh Kudus dalam hidupku juga. Yuk adik-adik, kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Supaya hidup kita mengalami perubahan yang ajaib juga. Adik-adik, untuk mengalami kuasa Roh Kudus, adik-adik cukup dengan iman, meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi hidupmu. Dan terimalah Roh Kudus, karena Tuhan sudah berjanji di dalam Lukas 11 ayat 13b. Silahkan buka Alkitab, ayo baca bersama. Let's read the Bible.
Seperti murid-murid Yesus dan orang banyak yang mengalami kuasa Roh Kudus, mereka mengalami Roh Kudus dalam hidupnya dengan cara menanti-nantikannya dengan tekun, dengan hati yang rindu, yang ingin sekali. Lalu mereka juga mempercayai Allah, maka mereka mengalami Roh Kudus atas mereka. Yuk adik-adik yang ingin mengalami kuasa Roh Kudus, buka hatimu dan percayalah, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Bila Roh Kudus memenuhi hidup kita, menolong kita semua untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Berarti, selama kita hidup, ada penyertaan dari Roh Kudus bagi hidup kita. Wah, adik-adik, berarti kita semakin percaya nih, semakin yakin bahwa masa depan hidup kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Let's sing it! Sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Yuk, kita meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus turun atasmu adik-adik. Dimanapun adik-adik berada saat ini, coba ambil sikap berdoa. Minta dengan penuh kerinduan supaya Roh Kudus turun atasmu. Adik-adik bisa ikuti doa dengan karete ya. Ucapkan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang baik, saat ini aku datang kepadamu. saat ini aku datang kepadamu. Aku ingin supaya Roh Kudus turun atasku. Turun atasku. Penuhi aku ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Penuhi aku ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Aku percaya saat aku meminta Roh Kudus. Aku percaya saat aku meminta Roh Kudus, Tuhan akan memberikannya kepadaku. Tuhan akan memberikannya kepadaku. Aku percaya dengan cara-Mu yang ajaib. Aku percaya dengan cara-Mu yang ajaib. Aku akan mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupku. Aku akan mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupku. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh nyata ya kuasa Roh Kudus itu. Aku mau izinkan